Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama Alif Iza Ramadan, kemudian Nisa Nur Fuaddima, dan Arundina Listia. Kami akan menjelaskan tentang materi sarana berpikir ilmiah. Berpikir adalah suatu aktivitas untuk menemukan pengetahuan yang benar atau kebenaran. Berpikir dapat juga diartikan sebagai proses yang dilakukan untuk menentukan langkah yang akan ditempuh. Kemudian ilmiah adalah ilmu. Jadi berpikir ilmiah adalah proses atau aktivitas manusia untuk menemukan atau mendapatkan ilmu yang bercirikan dengan adanya kausalitas, analisis, sintetis. Dalam epistemologi atau perkembangan untuk mendapatkan ilmu diperlukan adanya sarana berpikir ilmiah. Sarana berpikir ilmiah ini adalah alat bagi metode ilmiah dalam melakukan fungsinya secara baik. Jadi, fungsi sarana berpikir ilmiah adalah membantu proses metode ilmiah untuk mendapatkan ilmu atau teori yang lain. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari sarana berpikir ilmiah adalah sarana berpikir ilmiah bukanlah ilmu, melainkan kumpulan pengetahuan yang didapatkan berdasarkan metode ilmu. Tujuan mempelajari metode ilmiah adalah untuk memungkinkan kita melakukan penelaahan ilmiah secara baik. Adapun sarana berpikir ilmiah adalah bahasa, logika, matematika, dan statistika. Keempat sarana berpikir ilmiah ini sangat berperan dalam pembentukan ilmu yang baru. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam bahasa. Apa sih peran bahasa di dalam sarana berpikir ilmiah? Nah, mari kita simak. Bahasa dicirikan sebagai satu, serangkaian bunyi yang digunakan sebagai alat komunikasi. Kemudian yang kedua, lambang dari serangkaian bunyi yang membentuk arti tertentu. Adapun bahasa diperlukan atau berfungsi sebagai alat komunikasi atau fungsi komunikatif. Kemudian alat budaya yang mempersatukan manusia yang menggunakan bahasa tersebut atau fungsi kohesif. Di dalam fungsi komunikatif bahasa terdapat 3 unsur bahasa yang digunakan untuk menyampaikan, yaitu perasaan, unsur emotif, kemudian sikap, unsur efektif, dan yang ketiga pikiran, unsur penalaran. Kemudian syarat komunikasi ilmiah adalah yang pertama, bahasa harus bebas emotif. Kemudian 2, reproduktif, artinya komunikasinya dapat dimengerti oleh yang menerima. Dengan bahasa dapat mengomunikasi segenap pengalaman dan pemikiran mereka. Pengalaman dan pemikiran yang berkembang membuat bahasa pun ikut berkembang. Komunikasi ilmiah bertujuan untuk menyampaikan suatu informasi. Akan tetapi, kekurangan bahasa terletak pada yang pertama, peranan bahasa yang multifungsi. Artinya, komunikasi ilmiah hanya menginginkan penyampaian buah pikiran atau penalaran saja. Sedangkan bahasa verbal harus mengandung unsur emotif, efektif, dan simbolik. Kemudian yang kedua, arti yang tidak jelas dan eksak yang dikandung oleh kata-kata yang membangun bahasa. Kemudian yang ketiga, konotasi yang bersifat emosional. Di dalam bahasa terdapat aliran-aliran dalam filsafat bahasa. Yang pertama, filsafat modern.
Apa itu filsafat modern? Yaitu filsafat ini menyatakan bahwa kebanyakan dari pernyataan dan pertanyaan ahli filsafat timbul dari kegagalan mereka untuk menguasai logika bahasa. Kemudian ada filsafat analitik. Filsafat analitik yaitu bahasa bukan saja hanya sebagai alat bagi berpikir dan berfilsafat, tetapi juga sebagai bahan dasar dan dalam hal tertentu merupakan hasil akhir dari filsafat. Kemudian matematika. Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari pernyataan yang ingin disampaikan. Lambang yang ada pada matematika bersifat artifisial. Artinya, lambang itu mempunyai arti jika sudah diberi makna. Kekurangan yang ada pada bahasa verbal dapat diatasi dengan menggunakan matematika dalam berkomunikasi ilmiah. Hal ini dimungkinkan karena matematika itu bersifat jelas, spesifik, informatif, tidak emosional. Perkembangan ilmu dapat dibagi dalam 3 tahapan, yaitu yang pertama tahap sistematik. Dalam tahap ini, ilmu menggolongkan unsur-unsur empiris ke dalam kategori tertentu. Yang kedua, tahap komparatif. Melakukan perbandingan antara objek yang satu dengan yang lain. Kemudian, yang ketiga, tahap kuantitatif. Mencari hubungan sebab akibat. Matematika menggambarkan dan mengembangkan bahasa kuantitatif karena dapat melakukan pengukuran secara eksak. Sifat kuantitatif dari matematika ini meningkatkan daya prediktif dan kontrol dari ilmu. Oleh sebab itu, matematika dibutuhkan oleh setiap ilmu. Matematika mengembangkan cara berpikir deduktif, artinya dalam melakukan penemuan ilmu. Dilakukan berdasarkan premis-premis tertentu. Pengetahuan yang ditemukan hanyalah didasari atas konsekuensi dari pernyataan-pernyataan ilmiah sebelumnya yang telah ditemukan. Kemudian, matematika pada dasarnya merupakan pengetahuan yang disusun secara konsisten berdasarkan logika deduktif. Kebenaran dalam matematika tidak dibuktikan secara empiris melainkan secara penalaran deduktif. Kemudian aliran filsafat matematika. Yang pertama, filsafat logistik. Kemudian yang kedua, filsafat intuisionis. Dan yang ketiga, filsafat formalis. Ada suatu pernyataan di dalam filsafat logistik, yaitu bahwasanya menyatakan bahwa eksistensi matematika merupakan cara berpikir logis yang salah atau benarnya dapat ditentukan tanpa mempelajari dunia empiris. Itu dalam filsafat logistik. Kemudian logika. Logika adalah jalan berpikir yang masuk akal. Definisi ini dirujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Logika disebut juga sebagai penalaran. Penalaran adalah suatu proses penemuan kebenaran dan setiap jenis penalaran memiliki kriteria kebenarannya masing-masing. Ciri-ciri penalaran memiliki yaitu pertama, pola berpikir yang disebut dengan logika. Kemudian yang kedua, analitis dalam berpikir. Sebagai sarana berpikir ilmiah, logika mengarahkan manusia untuk berpikir dengan benar, sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir yang benar. Dengan logika manusia dapat berpikir dengan sistematis dan dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jika ingin melakukan kegiatan berpikir dengan benar, maka harus menggunakan kaidah-kaidah berpikir yang logis. Dengan logika, dapat dibedakan antara proses berpikir yang benar dan proses berpikir yang salah. 3 aspek penting dalam memahami logika agar mempunyai pengertian tentang penalaran yang merupakan suatu bentuk pemikiran, yaitu pengertian, proposisi, dan penalaran. Pengertian merupakan tanggapan atau gambaran yang dibentuk oleh akal budi tentang kenyataan yang dipahami, atau merupakan hasil pengetahuan manusia mengenai realitas. Proposisi atau pernyataan adalah rangkaian dari pengertian-pengertian yang dibentuk oleh akal budi atau merupakan pernyataan mengenai hubungan yang terdapat di antara dua buah term. Penalaran adalah suatu proses berpikir yang menghasilkan pengetahuan. Keberadaan ketiga aspek tersebut sangat penting dalam memahami logika, dimulai dari membentuk gambaran tentang objek yang dipahami, kemudian merangkainya menjadi sebuah hubungan antar objek, kemudian terakhir melakukan proses berpikir yang benar untuk menghasilkan pengetahuan. 3 aspek dalam logika tersebut harus dipahami secara bersama-sama bagi siapapun yang hendak memahami dan melakukan kegiatan ilmiah. Tanpa melalui ketiga proses aspek logika tersebut, manusia akan sulit memperoleh dan menghasilkan kegiatan ilmiah yang benar. Lalu, statistika. Peluang merupakan dasar dari teori statistika. Konsep statistika sering dikaitkan dengan distribusi variabel yang ditelaah dalam suatu populasi tertentu. Statistika sering digunakan dalam penelitian ilmiah. Ilmu dapat didefinisikan sebagai pengetahuan yang telah teruji kebenarannya. Suatu pernyataan ilmiah adalah bersifat faktual dan konsekuensinya dapat diuji dengan baik dengan jalan menggunakan panca indera maupun dengan mempergunakan alat-alat yang membantu panca indera tersebut. Pengujian mengharuskan peneliti untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dari kasus yang bersifat individual. Penarikan kesimpulan ini berdasarkan logika induktif. Di pihak lain, penyusunan hipotesis merupakan penarikan kesimpulan yang bersifat khas dari pernyataan yang bersifat umum dengan menggunakan deduksi. Jadi, ada 2 penarikan kesimpulan, yaitu deduksi dan induksi. Logika deduktif berpaling pada matematika dan logika induktif berpaling pada statistika. Statistik. Sekian